Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian bersama kita kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah yang disusun oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama mengkaji bab berikutnya, yakni bainal abai wal abnai. Jadi hubungan antara orang tua dengan anak, antara ayah ibu dengan anak-anaknya. Sebelum kita mulai kajian kita di malam hari ini, mari kita awali dengan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il anbiya wal mursalin was sahabati wal qarabati wat tabi'in ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين والمصنفين المخلصين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين ولسائر السادات الصوفية المحققين وللشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى الأولياء التسعة وإلى علماء ومؤسسي نهضة العلماء المكلاني وإلى حضرة الشيخ حجي هاشم الأشعري وإلى حضرة كيي عبد الوهاب حسب الله وإلى حضرة كيي شمس العارفين وكيي أسعد شمس العارفين وكيي أحمد فوائد أسعد شمس العارفين وكيي حريري عبد العظيم وإلى كيي خالد عمر دبورة وكيي عزير طيفر عبد الله وإلى مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وإلى الأولياء في هذه المدينة ولمؤلف كتاب أدب الإسلام في نظام الأسرة السيد محمد بن علوي المالكي الحسني أن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم وينفعنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ولجميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولنا ولأهلنا ولأصدقائنا ومن أحسن إلينا ومن أحبنا في الله ولجماعتنا أن الله يغفر لنا ويرحمنا ويرزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا وأن الله يشفي مرضانا ويقضي حوائجنا حوائج الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح لنا أبواب الخيرات والبركات وأن الله يختم لنا بحسن الخاتمة والسعادة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita. Setelah tadi malam kita membahas tentang adabul mubasyarah, etika atau adab pada saat berhubungan badan antara suami dan istri. Di malam hari ini kita melanjutkan di bab bainal abai wal abnai. Ini hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya. Al-adabul lati takhussu alaqatil abai bil abnai. Adapun ini adalah bab yang secara khusus membahas tentang hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya. Wa min adabil islami, dan itu setengah dari adab-adab atau etika Islam fi hadzal majali, di dalam pembahasan ini, yakni tentang hubungan antara ayah ibu dengan anak-anaknya. Al-awwal, adapun yang pertama, yakni husnu ikhtiyarismil waladi. Husnu ikhtiyarismil waladi, bagusnya memilih nama anak. Bitasmiyatihi, dengan memberi nama terhadap anak. Bismin, dengan nama hasanin yang bagus, syarifin yang mulia. Wa talqibihi, dan dengan memberikan gelar atau panggilan atau laqab kepada anak tersebut, laqaban jamilan, dengan panggilan dengan gelar yang baik, yang indah. Fa syaraful ismi, maka adapun kemuliaan nama li sahibihi, bagi pemiliknya. Wa husnul laqabi, dan bagusnya panggilan atau gelar atau laqab itu rif'atun, merupakan keunggulan, merupakan sisi keunggulan lil mulaqabi bihi, bagi yang diberi laqab dengannya, bagi yang diberi nama, bagi yang diberi panggilan tersebut. Wa qad kana, dan sungguh ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yuhibbu, senang, siapa Kanjeng Nabi, al-asma al-hasanata, akan nama-nama yang indah, akan nama-nama yang baik. Wa yughayyiru, dan merubah siapa Kanjeng Nabi, al-asma'a, kepada nama-nama al-qabihata, yang jelek atau yang tidak baik. Misalnya ada satu hadis itu yang menjelaskan, ini hadis tadi itu diriwayatkan oleh Sa'id ibnul Musayyib bin Hazn an abihi anna abahu jaa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala masmuk, qala Hazn. Jadi diriwayatkan dari sahabat Sa'id bin al-Musayyib bin Hazn, ini tentang ayahnya, bahwa ayahnya atau si Hazn ini itu pernah sowan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kanjeng Nabi bertanya kepada Hazn tadi itu, bertanya dengan masmuk, siapa nama Anda? Kemudian Hazn tadi itu menjawab Hazn, Hazn, yang maknanya itu kan sedih atau kesedihan atau kesusahan. Faqala, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, antas sahal. Kalau kita bahasakan dengan bahasa kita,
Mbok yau diganti nama kamu itu dengan nama Sahal. Kan hazan itu maknanya sedih, susah. Jadi diganti dengan nama Sahal atau yang maknanya mudah. Maka si hazan tadi mau entah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, ia bahkan menyampaikan ungkapan kepada Kanjeng Nabi, la ughayyiru isman sama, la ughayyiru isman sammanihi abi, aku tidak akan mengubah nama yang diberikan oleh ayahku. Jadi dia tetap bersikukuh menggunakan nama hazan tersebut, padahal maknanya tidak baik ya, karena maknanya adalah kesedihan. Nah kemudian sahabat agar diubah menjadi nama yang baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Wa asyraful asma'i, adapun paling mulianya nama-nama itu nama-nama karena yang ada apa itu muwafiqan, menyesuaikan atau mencocoki li asma'il anbiya'i, terhadap nama-nama para nabi. Wa ahabbul asma'i, adapun paling dicintainya nama-nama ilallahi, bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni Abdullah, yaitu Abdullah wa Abdurrahman. Wa aqbahul asma'i, adapun paling jeleknya nama-nama itu nama-nama karena yang ada apa itu muwafiqan, mencocoki di asma'il kafirin, terhadap nama-nama orang-orang kafir, musyabbihan, halih menyerupai alqabal musyrikina, terhadap julukan-julukan atau panggilan-panggilan orang-orang musyrik. Qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, min haqqil waladi 'alal walidi ayyuhassina adabahu wa yuhassina asmahu. Min haqqil waladi, termasuk dari hak anak, 'alal walidi, wajib atas ayahnya, atas orang tuanya, termasuk hak seorang anak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya, yaitu ayyuhassina, memberi nama, membaguskan siapa al-walid atau orang tuanya tadi itu, adabahu, akan tata kramanya walad atau tata kramanya si anak tersebut, wa yuhassina, dan membaguskan siapa walid atau orang tuanya tadi itu, ismahu, kepada namanya walad atau nama anak tersebut. Rawahul Baihaqi, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Wala nadari, dan kami tidak mengetahui, ini Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau bareng dawuh, wala nadri, dan kami tidak mengetahui, limadha, karena apa, yatruku, meninggalkan siapa al-muslimuna, orang-orang Islam, asma al-islami, kepada nama-nama Islam, al-mubarakati, yang diberkahi, yang penuh berkah, wa yusammu, dan mereka memberi nama, Baisamu, dan memberi nama siapa muslimun, auladahum, kepada anak-anak mereka, bi asma'in mubhamatin mughlaqatin, bi asma'a mubhamatin mughlaqatin, memberi nama dengan nama-nama yang tidak jelas, yang berbuat yang la yagnah, yang tidak genah, tidak seperti nama-nama yang tidak punya arti sama sekali, atau barangkali punya arti tetapi artinya tidak baik.
di beberapa waktu yang lalu sepertinya ada satu informasi ya, ada anak yang terlahir di tengah-tengah pandemi COVID-19 itu kemudian diberi nama COVID Corona. Masuk anak itu jenenge virus, yang artinya tidak bagus itu ya. Meskipun suasananya pada saat suasana pandemi COVID-19, meskipun barangkali di awalnya itu pakai Muhammad COVID Corona, ya jelas tidak bagus itu. Harus diganti namanya itu menjadi nama yang baik. Limadha? Karena apa? La yusammi, tidak mau memberi nama siapa al-muslimuna, orang-orang Islam, auladahum, kepada anak-anak mereka, bi Muhammad, dengan nama Muhammad, wa Ahmad, dan Ahmad, wa Ibrahim, dan Ibrahim. Kenapa orang-orang Islam tersebut itu enggan untuk memberi nama anak-anak mereka dengan nama Muhammad, Ahmad, atau Ibrahim? Walimada, dan karena apa? La yasamuna, mereka tidak memberi nama banatihim, kepada anak-anak perempuan mereka, memberi nama bi Fatimata wa Zainaba, dengan nama Fatimah, dengan nama Zainab. Alaisat, bukankah hadhihi, inilah nama-nama, yakni Muhammad, Ahmad, Ibrahim, Fatimah, Zainab, itu asma'a, nama-nama radhiyaha, yang meridhoi terhadap nama-nama tersebut, lahum, bagi mereka, ini bagi para anak-anak tersebut, yang meridhoinya adalah al-Islamu, Islam. Bukankah nama-nama tersebut adalah nama-nama yang diridhoi oleh Islam? Alam yakhtarha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li abnaihil kiram. Alam yakhtarha, bukankah telah memilih kepada nama-nama tersebut siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li abnaihi, bagi putra-putrinya Rasulullah, al-kirami, yang mulia. Ayuqalliduna, apakah mereka mengikuti siapa mereka, yakni orang-orang muslim tadi itu mengikuti al-ajanibah, kepada orang-orang asing, fi kulli syai'in, di setiap sesuatu, hatta fi tasmiyati auladihim, bahkan hingga dalam hal memberi nama kepada anak-anak mereka. Awalam yasma'u, ataukah tidak mendengar siapa mereka atau muslimun itu, qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man, barang siapa, tashabbaha, yang menyerupai siapa, man biqaumin, terhadap satu kaum, fahuwa, maka adapun man itu minhum, termasuk dari mereka. Rawahu Abu Dawud. Mani Bani Umar radhiyallahu anhuma. Apakah mereka, yakni orang-orang yang memberi nama terhadap anak-anak mereka dengan nama-nama selain yang diridhoi serta dipilih oleh Kanjeng Nabi itu, tidak mendengar atau mereka kemudian memberi nama kepada anak mereka dengan nama-nama sebagaimana orang-orang al-ajanib, orang-orang asing, orang-orang non-muslim memberi nama kepada anak mereka, itu tidak mendengar sabda Nabi man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum tersebut. Kemudian dilanjutkan, innal khaira kullal khairi fi tilkal asma'il arabiyyati. Innal khaira, sesungguhnya kebaikan, kullal khairi, ya seluruh kebaikan, sesungguhnya kebaikan, ya setiap kebaikan, itu fi tilkal asma'il arabiyyati, terdapat di dalam nama-nama Arab tersebut. Wasyarafa kullasyarafi,
wasyarafa dan sesungguhnya kemuliaan, kulla syarafi ya setiap kemuliaan itu fi alqabil islami terdapat di dalam laqab-laqab atau gelar-gelar atau julukan-julukan yang terdapat di dalam Islam. Fal nusammi, maka hendaklah memberi nama siapa kita biha dengan nama-nama yang tadi sudah disebutkan di depan ya. Ada Muhammad, Ahmad, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Abdullah, Abdurrahman, itu auladana kepada anak-anak kita. Wal nulaqib, dan hendaklah kita memberikan laqab, memberikan julukan, memberikan panggilan biha dengan nama-nama tersebut abna'ana terhadap anak-anak kita. Fa inna fiha, maka sesungguhnya itu terdapat di dalam nama-nama tersebut izzana, apa kemuliaan atau keagungan kita, wa syarafana dan kemuliaan kita, wa hayata ummatina dan kehidupan umat kita, wa ridwana rabbina dan keridhaan pangeran kita, Tuhan kita, alaina atas kita. Yang kedua dari adabul Islam fi alaqatil aba bil abna, yang kedua dari hubungan antara orang tua dengan anak yang disebutkan wa minal adabil islamiyah, dan itu setengah dari etika Islam fi hadzal majali, di dalam pembahasan ini, itu annahu, bahwa sesungguhnya kelakuan yang bagi seyogianya lil walidi, bagi orang tua, ini bagi ayah, luqa mencukur sya'ra ra'sil mauludi, rambut kepala dari anak yang terlahir, wa yazinaha dan menimbangnya, yakni menimbang rambut tersebut, tsumma yatasaddaq, kemudian bersedekah biwaznihi, sesuai kadar timbangan dari rambut yang dipotong dari anaknya yang terlahir tersebut. Wa ayyaqqa, dan hendaklah ia mengakikoi anhu atas anak tersebut fil yaumis sabi'i, di hari ketujuh min wiladatihi, dari kelahirannya. Wal aqiqatu, adapun aqiqah itu sunnatun muakkadatun, sunnah yang sangat dianjurkan, min sunanil Islam, setengah dari kesunahan-kesunahan dalam Islam. Wahya, adapun aqiqah itu ibaratun, adalah sebuah sebutan bagi ibadah, ansyataini dari dua ekor kambing, tulbahani yang disembelih, abasyataini atau dua ekor kambing tersebut, anil gulami atas bayi laki-laki, wasyatin wahidatin, dan ungkapan dari satu ekor kambing, tulbahu yang disembelih, abasyat wahidah tadi itu, anil jariyati dari bayi perempuan, syukron sebagai ungkapan syukur lillahi kepada Allah, ala nikmatil wiladati atas nikmatnya kelahiran putra atau putri tersebut, wa tausiatan dan sebagai pemberian kelonggaran, wa tausiatan dan pemberian kelonggaran dalam artian berbagi kebahagiaan, alal muhtajina kepada orang-orang yang membutuhkan, wa idkhalan dan sebagai upaya untuk memasukkan, lil farahi akan kebahagiaan, wasurur dan kegembiraan, ala ahli dar atas anggota keluarga jami'an seluruhnya. Yang ketiga yang terkait dengan hubungan antara anak dengan orang tuanya, i'anatul aba'i li abnaihim ala birrihim wa ta'atihim. I'anatul aba'i,
bantuan dari para orang tua atau pertolongan dari para orang tua li abnaihim terhadap anak-anak mereka ala birrihim agar mampu berbakti kepada mereka, yakni kepada orang tua tersebut, wa ta'atihim dan menaati para orang tua tersebut. Dengan cara bagaimana bantuan tersebut? Bi husni muamalatihim, dengan bagusnya berinteraksi, dengan bagusnya bergaul bersama anak-anak mereka, wa hakimi siyasatihim, dan penuh hikmahnya bagaimana orang tua itu mengatur kepada anak-anak mereka, wa rasyidi tarbiyatihim, dan dengan penuh petunjuk bagaimana orang tua tadi itu memberikan pendidikan kepada putra-putrinya, wa amrihim, dan dengan memberikan perintah kepada putra-putrinya tersebut, bima, dengan sesuatu yustata'u, yang mampu untuk dikerjakan atau dilaksanakan. Qala, bersabda siapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Rahimallahu walidan a'ana walidahu a'ana waladahu ala birrihi. Rahimah, merahmati siapa Allah walidan, kepada orang tua, kepada ayah, dan ini sebenarnya juga ibu terwakili, ya, ayah atau ibu. Ana, yang membantu siapa walid waladahu, kepada anaknya, ala birrihi, untuk dapat berbakti kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmat kepada orang tua yang membantu kepada anak-anaknya agar anak-anaknya ini dapat berbakti, agar anak-anaknya ini berbakti kepada orang tuanya tersebut. Yang keempat, manhul aba'i abna'ahum al-atfa wal-rahmata wal-inayata wal-riayata. Yang keempat, dari hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya adalah manhul aba'i, pemberian para orang tua abna'ahum, terhadap anak-anak mereka. Pemberian berupa apa? Al-atfa, perasaan kasih sayang, war-rahmah, welas asih, wal-inayah, dan perhatian, war-riayah, dan bimbingan. Fafil hadisi, maka itu terdapat di dalam sebuah hadis, annal Aqra' bin Habis, bahwa Aqra' bin Habis, salah seorang sahabat, itu qala, berkata siapa Aqra' bin Habis, innali asyratan minal walad, innali asyratan minal walad, innali, sesungguhnya itu bagiku, siapa asyratan, ada 10, minal waladi, dari anak. Jadi sahabat Aqra' bin Habis ini memiliki 10 anak. Ma qabiltu, tidaklah menerima siapa aku, wahidan, pada salah seorang minhum, dari mereka. Sesungguhnya aku memiliki 10 anak, tidak satu pun yang dapat aku terima dengan baik. Tidak satu pun, bahasa kita mungkin saya punya 10 anak tetapi tidak satu pun yang membahagiakan aku, yang tidak dapat ku terima keberadaan mereka satu pun. Jadi nganyel nih.
Nganyone mungkin anak-anaknya tadi itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah mendapatkan laporan dari sahabat Aqra bin Habis tersebut, inna man la yarham la yurham. Inna man la yarham la yurham, rawahul Bukhari. Sesungguhnya orang la yarham yang tidak merahmati, tidak ulas asih siapa man, itu la yurham, maka dia tidak akan dirahmati, maka dia tidak akan diulas asihi, tidak akan dikasihi. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Laisa minna, tidaklah itu termasuk dari golonganku, dari umatku, siapa man orang lam yarham yang tidak mengasihi saghirana, orang-orang yang kecil di antara kita, wa yuwaqqir, dan menghormati serta memuliakan kabirana, orang yang tua di antara kita. Tidaklah termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang tidak ulas asih terhadap yang lebih kecil serta menghormati dan memuliakan orang yang lebih besar atau lebih tua. Yang kelima adalah amrul aba'i lil abna'i bis salati idza balaghal wahidu minhum sab'a sinin liyansha'a ala hubbiha wa ta'alluqi biha. Yang kelima adalah amrul aba'i, pemberian perintahnya para orang tua, lil abna'i, bagi anak-anaknya, pemberian perintah bis sholati, untuk menjalankan sholat, idza balagha, ketika telah mencapai siapa al-wahidu, salah seorang minhum dari anak-anak tersebut, mencapai sab'a sinina, 7 tahun. Tujuannya apa? Liyansha'a, agar tumbuh berkembang, ala hubbiha, agar tumbuh siapa al-wahid atau anak tersebut, ala hubbiha, untuk senantiasa mencintai sholat, mencintai terhadap sholat, wa ta'alluqi, dan senantiasa nyambung, senantiasa terkait biha, dengan sholat. Untuk senantiasa mencintai dan menjaga sholatnya. Tsumma dharbuhu, kemudian memukul anaknya, inda tarkiha, ketika meninggalkan sholat, idza balagha, ketika mencapai siapa anak tersebut mencapai asyra sinina, 10 tahun usianya. Tujuannya apa? Tujuannya li'alla yata'awwada, agar tidak terbiasa siapa walad atau anak tersebut tidak terbiasa tarkaha, meninggalkan sholat, wajafa'ah, dan menjauhi terhadap sholat. Wattafriqu, dan memisahkan, wattafriqu, dan memisahkan bainahum, di antara anak-anaknya tersebut, fil madhaji'i, di tempat-tempat tidur. Setelah usianya sudah menginjak 10 tahun, di samping tadi ya untuk urusan sholatnya, ini kalau misalnya tidak mengerjakan atau tidak menjalankan sholat, maka dipukul. Di samping itu juga untuk tempat-tempat tidurnya sudah mulai harus dipisah antara satu dengan yang lain. Kemudian yang keenam adalah ihtimamul aba'i bi ta'dibi abnaihim wa ta'limihim wa tahdhibihim. Ihtimamul aba'i, perhatian para orang tua, bi ta'dibi abnaihim, dengan memberikan pendidikan adab, dengan memberikan pendidikan tata krama kepada anak-anak mereka, wa ta'limihim, dan
pembelajaran mereka, wa tahdhibihim, dan membersihkan mereka. Ini bisa dimaknai dengan meluruskan atau memperbaiki ya tahdhib ini. Faqad qala ta'ala, maka sungguh telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku jagalah oleh kalian anfusakum akan diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian, dijaga naron dari neraka. Wa qala, dan berkata siapa Aliun radhiyallahu anhu, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa karramallahu wajhah, beliau berkata, allimuhum wa hadzibuhum. Allimuhum, ajarkanlah oleh kalian kepada anak-anak kalian, wa hadzibuhum, dan luruskanlah oleh kalian akan anak-anak kalian. Wa qala al-Hasan radhiyallahu taala anhu, Imam Al-Hasan radhiyallahu taala anhu berkata, muruhum bi ta'atillahi wa 'allimuhumul khaira. Muruhum, perintahkanlah oleh kalian akan anak-anak kalian, diperintahkan bi ta'atillah, untuk menaati Allah, wa 'allimuhum, dan ajarkanlah oleh kalian akan anak-anak kalian, mengajarkan apa? yakni al-khaira, akan kebaikan. Wa fi Tarikhil Bukhari marfu'an, ya, di dalam kitab Tarikhul Bukhari disebutkan, ma nahala walidun waladahu afdhala min adabin hasanin. Ma nahala, tidaklah memberi siapa walidun, seorang ayah atau orang tua, waladahu, kepada anaknya, afdhala, kepada sesuatu yang lebih afdal, min adabin hasanin, daripada adab yang baik. Adab yang baik. Kalau beberapa kajian yang lalu sudah kami sampaikan, ada satu syair dari Ahmad Syauqi, tarkun nufusi bila ilmin wala adabin, tarkul maridhi bila tibbin wala asin. Meninggalkan generasi-generasi, meninggalkan anak-anak tanpa dibekali dengan ilmu dan adab, itu seperti meninggalkan orang sakit tanpa ditinggali obat, tanpa disiapkan obat serta sangu atau bekal, maka sungguh sangat berbahaya itu. Kalau di syair yang lain, misalnya syair yang disusun oleh Ibnu Abdil Quddus, Ibnu Abdil Quddus itu punya syair terkait dengan bagaimana pentingnya untuk membekali adabnya dan ilmu kepada anak-anak kita. Wa inna man adabtahu fis sabah kal'udi yusqal ma'u fi gharasihi hatta tarahu muwarraqan nadhira min ba'du ma absarta min yubsihi. Wa inna man addabtahu fis sabah, dan sesungguhnya anak atau orang yang engkau berikan adab, engkau berikan pendidikan adab atau tata krama semenjak kecilnya, itu gambarannya kalau diyusqal ma'u fi gharasihi, sebagaimana tanaman yang disiram, senantiasa disiram, senantiasa diperhatikan perkembangannya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu,
hatta tarahu muwarraqan nadhiran, sehingga kemudian engkau akan melihat tumbuhan tersebut ketika disiram setiap hari, diperhatikan perkembangannya setiap hari, dipupuk setiap hari, itu akan engkau lihat muncul dedaunan yang lebat, ya, dan kemudian menghasilkan buah-buahan yang bisa bermanfaat bagi, atau yang bisa diambil manfaatnya bagi yang menanamnya. Ba'du ma abasarta min yubsihi, dan kemudian setelahnya itu, setelah kemudian tumbuhan tadi itu sudah berdiri kokoh, punya daun yang lebat, menghasilkan buah-buahan yang bermanfaat, itu nanti tidak akan terlihat bahwa pohon tadi itu kering atau mati. Anak-anak kita ketika semenjak dari kecilnya dibekali dengan adab atau tata krama serta ilmu, utamanya adalah dibekali ilmu agama dan ilmu-ilmu yang bermanfaat, tentu nanti akan tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Demikian yang dapat kita kaji di malam hari ini, semoga bermanfaat dan semoga anak-anak kita, generasi-generasi penerus kita menjadi anak-anak atau generasi-generasi yang solih dan solihah, yang senantiasa berbekal dengan ilmu dan adab atau tata krama, dan tentu diawali dari bagaimana hubungan yang baik, hubungan yang tertata dengan baik di tengah-tengah keluarganya, sebagaimana yang tadi kita bahas bersama-sama. Demikian yang dapat kita kaji di malam hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.